Lu tahu kan rasanya ketemu final boss atau villain utama di sebuah game? Biasanya kita bakal ciut atau seenggaknya was-was. Tapi kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, punya main character energy yang luar biasa. Pas wilayahnya hampir diserang 60.000 tentara plus kawanan gajah perang, dia dengan chillnya jalan ke tenda si raja musuh yang lagi siap-siap ngeratain wilayahnya. Dan coba tebak, apa kalimat pertama yang diucapin kakek ini? Tolong jangan hancurin wilayah gue. Salah, dia cuma bilang, bro, 200 ekor unta gue yang lu sita kemarin mana? Balikin ke gue. Asli, sejarah perang mana lagi yang se-absurd dan se-epic ini? Selamat datang di channel gue, Islam Side. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu kisah paling epik dalam sejarah pra-Islam. Kisah invasi pasukan gajah. Siapin cemilan dulu karena cerita ini bakal lumayan panjang dan seru banget. Oke, sebelum kita masuk ke inti masalahnya, kita harus zoom out dulu ke abad ke-6 Masehi. Waktu itu, dunia lagi dikuasain sama dua kekaisaran besar. Kekaisaran Romawi Timur alias Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasaniyah. Nah, wilayah Yaman ini ibaratnya jadi medan pertempuran proksi buat mereka berdua. Ceritanya bermula pas ada penguasa Yahudi di Yaman bernama Dhu Nuwas. Dia ini parah banget. Dia ngebantai ribuan orang Kristen di daerah Najran. Bizantium yang pro-Kristen jelas nggak terima dong. Akhirnya, lewat sekutu mereka, yaitu Kerajaan Aksum dari Ethiopia, yang rajanya bernama Raja Kaleb Ela Asbeha, mereka ngirim ekspedisi militer gede-gedean buat ngancurin rezim Dhu Nuwas. Nah, di dalam pasukan Aksumite itu, ada satu prajurit atau komandan bernama Abraha. Singkat cerita, Ethiopia menang. Terus, Raja Kaleb ngangkat raja buat mimpin Yaman buat jadi bonekanya. Namanya Sumyafa Ashwa. Tapi namanya juga tentara pendudukan. Abraha dan geng militernya ngerasa nggak puas sama raja boneka ini. Mereka pengen tetap di Yaman yang tanahnya subur. Akhirnya, Abraham ngelakuin kudeta, ngeberontak, dan ngambil alih tahta. Di titik ini, ada satu lore menarik soal Abraha. Dia itu punya julukan Al-Ashram. Artinya apa? Al-Ashram itu merujuk ke bekas luka atau bibir sumbing di wajahnya. Menurut riwayat At-Tabari, luka ini dia dapetin pas lagi duel 1 lawan 1 sama komandan Aksum lain yang namanya Aryat. Jadi kebayang ya, Abraha ini bukan raja manja. Dia ini fighter, jenderal perang berdarah dingin yang bisa ngerampas kekuasaan pakai tangannya sendiri. Meskipun awalnya Raja Kaleb dari Ethiopia ngamuk dan ngirim 2 pasukan buat ngukum Abraha, Abraha berhasil ngalahin mereka semua dan akhirnya dapat pengakuan sebagai penguasa Yaman yang independen. Sekarang Abraha udah jadi penguasa di Yaman, tapi dia punya satu masalah gengsi. Dia ngelihat ke utara, ke daerah Mekah. Di sana ada suku Quraisy yang lagi cuan parah gara-gara ekonomi dan perdagangan mereka jalan terus. Kenapa bisa cuan? Karena di Mekah ada Ka'bah, pusat ziarah utama orang-orang di semenanjung Arabia. Abraha yang ambisius ini mikir, wah nggak bisa dibiarin nih. Masa gue raja gede tapi kalah pamor sama kota padang pasir? Akhirnya dia punya ide gila. Dia pengen ngalihin arus peziarah dan duit dari Mekah ke Yaman. Caranya, dia ngebangun katedral atau gereja yang paling megah, paling overpowered di zamannya. Gereja ini dikasih nama Al-Qulais. Nama ini diambil dari bahasa Yunani Ekklesia yang artinya gereja. Tapi ada juga yang bilang kalau nama Al-Qulais ini diambil dari bahasa Arab Qulansua yang artinya peci atau penutup kepala. Soalnya setiap orang yang ngelihat pucuk gereja Al-Qulais pasti peci atau penutup kepalanya bakal jatuh karena saking tingginya itu gereja. Udah kebayang belum betapa megahnya ini gereja?
Buat ngebangun Al-Qulais di kota Son'a ini, Abraha nggak main-main. Dia sampai nge-DM Kaisar Bizantium Justinian I buat minta bantuan tenaga ahli mozaik dan material marmer kelas atas. Di Arab atau Ethiopia waktu itu mana ada tradisi bikin mozaik. Jadi ini bener-bener proyek kolaborasi internasional blok Kristen. Batunya aja pakai batu warna hijau, kuning, putih, dan hitam, hasil ngambil dari reruntuhan istana kuno di Ma'rib yang konon bekas ibu kota kerajaan Saba yang legendaris. Interiornya jangan ditanya, flexing parah. Tangganya dari marmer, pintunya dilapisin perunggu, dekorasinya pakai kayu cendana, gading sampai panel emas yang dihias batu permata. Pokoknya Abraha pengen bikin siapa aja yang masuk ke situ langsung speechless. Saking niatnya pengen ngisolasi Mekah, dia juga ngebangun gereja cabang di Najran dan Taif. Nah, waktu gereja Al-Qulais udah jadi, Abraha makin belagu. Dia ngeluarin pengumuman resmi ke seluruh bangsa Arab. Mulai sekarang, lu semua wajib haji dan ziarah ke Son'a. Tinggalin tuh Ka'bah. Nah, pengumuman ini bikin suku-suku Arab Utara, terutama Quraisy dan Kinanah, murka sejadi-jadinya. Bagi mereka, Ka'bah itu warisan sakral dari Nabi Ibrahim. Nggak bisa seenaknya digantiin sama bangunan baru bikinan Raja Sombong. Terus, kehancuran Abraha dimulai dari satu aksi provokatif yang agak jorok tapi bersejarah. Ada bapak-bapak dari suku Kinanah yang saking keselnya, dia rela traveling jauh-jauh ke Son'a cuma buat ngasih hadiah ke Abraha. Eits, tapi jangan nganggep ini kado hadiah kayak biasanya ya guys. Malam-malam, dia nyelinap masuk ke katedral Al-Qulais yang megah itu. Terus, dia pup alias buang air besar di dalamnya. Nggak cuma itu, kotorannya dia lumurin ke dinding-dinding katedral. Besokannya, pas Abraha ngeliat gereja kebanggaannya dikotorin, dia ngamuk besar. Dia nanya, siapa yang berani ngelakuin ini? Bawahannya ngelapor kalau pelakunya adalah orang Mekah yang nggak terima haji mereka mau dialihin. Wah, buat Abraha, ini udah bukan sekedar vandalisme biasa. Ini adalah penghinaan ke kedaulatannya. Abraha langsung bersumpah, dia bakal berangkat ke Mekah dan ngancurin Ka'bah sampai nggak ada satu batu pun yang tersisa di atas batu lainnya. Nggak pakai lama, Abraha langsung nge-summon kekuatan penuh. Dia ngumpulin sekitar 60.000 tentara campuran dari Ethiopia, Himyar, dan suku Arab sekutunya. Tapi yang bikin pasukan ini ngeri dan legendaris adalah mereka bawa gajah perang. Bagi orang Hijaz di Mekah, gajah itu udah hampir kayak makhluk mitologis. Mungkin mereka pernah dengar ceritanya, tapi ngadepin langsung di medan pertempuran, itu pengalaman yang bener-bener beda bro. Jumlah gajahnya bervariasi di beberapa riwayat. Ada yang bilang 8, 9, sampai 13 ekor. Dan gajah yang paling gede dikasih nama Mahmud. Perjalanan ke Mekah itu nggak gampang. Mereka harus ngelewatin jalur pegunungan Yaman dan Asir yang susah banget. Pasukan sebesar itu nggak bisa jalan diam-diam. Dan memang di tengah jalan, ada beberapa hero lokal yang nyoba ngehadang Abraha karena ngerasa ngebela Ka'bah itu kewajiban suci. Ada Dzunafir, kepala suku Yaman, dia nyoba ngelawan tapi kalah dan ditawan. Ingat ya, ini Dzunafir, bukan Dzunuwas yang gue sebut di awal. Terus ada Nufail bin Habib al-Khasami. Dia juga kalah dan parahnya dipaksa jadi tour guide buat tunjukin jalan buat pasukan Abraha. Tentu aja nggak semua orang Arab berani ngelawan. Pas Abraha sampai di daerah Taif, suku Bani Thaqif ketakutan setengah mati. Mereka takut berhala mereka Lata ikutan dihancurin. Jadi mereka milih cari aman. Mereka ngadep Abraha, nyerah dan malah ngasih satu orang bernama Al-Burigol buat jadi penunjuk jalan rahasia ke Mekah. Tapi karma is real bro. Si Abu Rigol ini akhirnya mati di daerah Al-Mugomas cuma 3 mil sebelum masuk Mekah. Kematian dia ini jadi simbol pengkhianatan paling hina buat bangsa Arab. Sampai-sampai makamnya Abu Rigol itu sempat dijadikan tempat ritual lempar batu turun-temurun sebagai bentuk penghinaan. Nah, kembali ke laptop. Abraha udah camping di Al-Mugomas atau daerah pinggiran Mekah. Dia ngirim pasukan kavalerinya buat ngerampas harta penduduk setempat, termasuk 200 ekor unta milik kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Waktu itu, Abdul Muthalib ini statusnya adalah pemukanya kaum Quraisy.
Abraha terus ngutus orang bernama Hunatoh al-Himyari buat ngasih pesan ke Mekah. Gue datang cuma mau ngancurin Ka'bah. Gue nggak mau merangi penduduknya kalau kalian nggak ngelawan. Dengar itu, Abdul Muthalib ditemenin beberapa petinggi suku lain mutusin buat nyamperin camp Abraha buat nego. Pas Abdul Muthalib masuk tenda, Abraha tuh sampai starstruck bro, terkesima banget. Abdul Muthalib ini auranya luar biasa, ganteng, dan berwibawa. Saking hormatnya, Abraha sampai turun dari singgasananya dan milih duduk bareng Abdul Muthalib di atas karpet. Abraha mikir, wah ini bos Mekah pasti mau nego minta Ka'bah jangan dihancurin. Pas ditanya mau apa, Abdul Muthalib dengan santai jawab, gue kesini mau minta 200 unta gue yang lu sita itu dibalikin. Abraha langsung shock dan keheranan. Dia bilang gini, lo itu gimana sih? Gue datang jauh-jauh mau ngancorin rumah suci yang jadi kebanggaan dan agama lu, tapi lu malah ngurusin unta. Dan disinilah keluar quotes paling savage sepanjang sejarah dari Abdul Muthalib. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah ini atau Ka'bah memiliki Tuhannya sendiri yang akan melindunginya. Boom! Abraha langsung kicep. Ketegasan kakek Nabi ini bikin Abraha kena mental. Coba lo pikirin logikanya. Abdul Muthalib seakan-akan bilang gini, gue cuma bisa ngurusin apa yang memang jadi tanggung jawab gue. Unta-unta itu milik gue, sedangkan Ka'bah bukan milik gue. Itu milik Allah, dan itu bukan masalah gue. Itu masalah lo sama Allah. Ini bukan kelemahan, ini bukan keputusasaan, ini ketenangan yang lahir dari keyakinan yang sangat dalam bahwa ada kekuatan di luar manusia yang ngurusin Ka'bah dan bukan tugasnya Abdul Muthalib buat mertaruhin nyawa orang-orangnya di perang yang gak mungkin dia menangin. Sekaligus ini tantangan halus buat Abraha. Kalau lo memang mau hancurin Ka'bah, itu urusan lo sama Tuhannya Ka'bah. Coba aja. Long story short, dia ngembaliin unta-unta itu tapi tetap lanjut siap-siap nyerang Ka'bah. Abdul Muthalib balik ke Mekah, nyuruh semua warga buat evakuasi ke bukit-bukit. Dia sendiri gimana? Dia berdiri di depan pintu Ka'bah. Dia pegang lingkaran pintu Ka'bah itu, terus dia manjatin doa. Lahumma innal abda yamna'u rahlahu famna' hilalak. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghabwan mihalak. Jarru jumu'a biladihim wal fila kay yasbu' iyalak. In kunta tarikahum wa ka'batana fa amrun ma badalak. Pagi harinya, hari H eksekusi, pasukan Abraha udah ready mau ngerangsak masuk. Gajah Mahmud diarahin ke Ka'bah. Tapi apa yang terjadi coba? Keajaiban dimulai. Si Gajah Mahmud tiba-tiba berlutut. Dia mogok jalan, gak mau maju selangkah pun meskipun dipukulin pakai tongkat besi. Anehnya, pas kepalanya diputer dihadapin ke Yaman, ke Suriah, atau ke arah timur, si gajah langsung berdiri dan lari kenceng. Tapi begitu diputar lagi ke arah Mekah, pletak, dia langsung berlutut lagi. Gajahnya aja tahu mana yang gak boleh dilawan. Lagi bingung ngurusin gajah, tiba-tiba langit di atas pasukan Abraha jadi gelap. Dari arah laut datang kawanan burung yang terbang berbondong-bondong. Burung ini kita kenal sebagai burung ababil. Tiap burung bawa 3 batu kecil, 1 diparuh, 2 dicakar. Batunya kecil, cuma seukuran kacang atau biji adas. Tapi batu ini panas dan mematikan banget. Pas burung-burung itu ngejatuhin batunya, chaos terjadi. Batu itu punya daya hancur luar biasa. Bisa nembus baju besi dan ngancurin tubuh manusia sama gajahnya sekalian. Pasukan Abraha hancur lebur. Tubuh mereka dideskripsiin kayak daun yang dimakan ulat. Sedikit catatan nih, buat lu yang suka sudut pandang sains atau historis kritis, beberapa sejarawan medis nilai kalau burung-burung ini mungkin bawa wabah penyakit mematikan, kayak cacar, smallpox, atau bisul panas yang nyebar instan di tengah kepanikan. Oke, lanjut lagi. Gimana nasib Abraha? Dia berhasil kabur ke Yaman. Tapi ini hukuman yang paling sadis. Badannya perlahan-lahan membusuk di jalan. Dia akhirnya mati menderita di Son'a dengan kondisi jantungnya keluar dari dadanya. Peristiwa ini bikin ambisi Ethiopia hancur lebur. Dan tahun kejadian ini dikenal abadi sebagai Tahun Gajah. Tahun di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Nah terus, gimana nasib katedral Al-Qulais yang dibangun susah payah itu? Pasca kekalahan Abraha, pengaruh Kristen di Yaman merosot tajam. Gak lama setelah itu, sekitar tahun 575 Masehi, Persia masuk dan naklukin Yaman.
Katedral Al-Qulais dibiarin terbengkalai dan pelan-pelan rusak. Tapi ada satu fakta sejarah yang paling mind-blowing dan ironis dari kisah ini. Ratusan tahun kemudian, di masa awal Islam sekitar 685 Masehi, zaman Khalifah Abdullah bin Az-Zubair, kaum muslimin lagi butuh material buat memperindah Masjidil Haram di Mekah. Tebak, mereka ngambil dari mana? Yup, mereka ngambil 3 pilar besar dan mosaik-mosaik mahal dari reruntuhan Al-Qulais di Son'a, terus dikirim ke Mekah buat dipasang di deket Ka'bah. Praktek ini namanya spolia, ngegunain material bangunan kuno buat arsitektur baru. Sisa-sisa bangunan gereja ini bahkan masih ada sampai zaman Bani Abbasiyah sebelum akhirnya benar-benar rata sama tanah. Sekarang di Son'a, jejak Al-Qulais cuma sisa lubang gede di pagarin kawat doang, meski beberapa marmernya diyakini nempel di Masjid Agung Son'a. Lu bayangin betapa puitisnya sejarah ini. Abraha ngebangun Al-Qulais pakai harta dan kekuasaan buat ngancurin Ka'bah. Tapi akhirnya Al-Qulais malah runtuh dan sisa-sisa puing kemegahannya malah dipakai buat membangun dan memperindah tempat yang dulu mau dia hancurin. Abraha gagal paham, kekuatan militer dan pamer harta nggak bakal bisa ngalahin keyakinan dan kedaulatan spiritual yang udah mengakar. Katedralnya sekarang cuma jadi catatan kaki sejarah yang hampir dilupain orang. Sementara Ka'bah, tempat yang dijaga langsung sama Tuhannya Ka'bah, seperti kata Abdul Muthalib, tetap berdiri kokoh jadi kiblat buat miliaran manusia sampai detik ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Banyak banget, tapi gue mau highlight 4 hal yang menurut gue paling powerful. Pertama, Abraha punya semua yang dibutuhkan buat menang secara militer, pasukan, teknologi perang, backing internasional. Tapi dia nggak punya sesuatu yang bahkan nggak bisa dibeli dengan semua itu, yaitu jalur langit dan legitimasi batin. Dia kira dengan bikin bangunan paling estetik sejazir Arab, orang bakal otomatis respect. Nyatanya, di mata bangsa Arab, katedralnya itu tetap cuma bangunan asing. Beda sama Ka'bah yang udah punya kedaulatan budayanya sendiri. Kedua, jawaban Abdul Muthalib mungkin salah satu contoh terbaik dari apa yang orang modern sebut menetapkan batas tanggung jawab. Dia nggak coba jadi pahlawan untuk sesuatu yang bukan urusannya. Dia fokus sama apa yang memang tanggung jawabnya, yaitu onta-ontanya, dan sisanya dia serahin ke yang berwenang. Ini ilmu mindfulness dan kepasrahan tingkat tinggi, guys. Ketiga, satu tindakan kecil bisa punya konsekuensi yang jauh melampaui imajinasi pelakunya. Si pria dari Kinanah mungkin nggak pernah menyangka bahwa kunjungan malamnya ke Al-Qulais bakal jadi salah satu momen yang mengubah sejarah. Keempat, karma itu nyata, dan sejarah punya selera humor yang ironis. Abraha ngebangun Al-Qulais buat nyaingin Ka'bah dan pengen ngancurin kiblatnya orang Arab. Endingnya katedral dia yang pelan-pelan hancur. Puncaknya, bertahun-tahun kemudian sisa-sisa pilar marmer dari katedral megahnya Abraha itu malah diambil buat memperindah dan ngebangun Masjidil Haram di Mekah. Plot twist yang epic banget kan? Niat ngancurin, malah secara nggak langsung jadi donatur material bangunan. Gimana menurut lu soal kisah Abraha dan Abdul Muthalib ini? Santuy banget kan kakeknya Nabi kita? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini biar teman-teman lu juga tahu sejarah gokil ini. Sampai jumpa di video seru lainnya.